Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Edisi hari ini, edisi yang ke-146, Selasa 6 Oktober 2020. Dan bersama-sama kita mengawali kembali lagu baru. Kemarin lagu yang lumayan kedengar familiar, ini lagu baru. Hai kamu sekalian yang berdahaga, sebuah janji. Kau yang haus, yang letih, lesu, nanti di bait yang kedua dan ketiga itu diajak datang kepada Tuhan. Semua diberi dengan gratis. Telah tersedia perjamuan raja. Perjamuan raya. Nanti kalau tadi salah saya ucapkan, ternyata bukan perjamuan raja, tapi perjamuan raya, perjamuan yang besar. Dan saudara dan saya diundang untuk menghadiri perjamuan itu. Sukacita? Dimulai dari sekarang. Kita sambut undangan Tuhan untuk mendengarkan sapaan Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur seharian Engkau sudah memberkati kami, dan malam hari ini kembali kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berkati kami sehingga firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah pembagian tanggung jawab. Ya, kalau kemarin one man show, maka sekarang pembagian tanggung jawab. Dasar Alkitabiah kita dari Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan 24. Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan 24. Mata saya lumayan lelah. Saya butuh bantuan cahaya supaya kelihatannya lebih jelas. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sungguh Yitro adalah mertua yang berhikmat, memberikan ide gagasan yang cukup baik. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa teman yang dulu pernah berhayal. Saya ingat mereka pernah melontarkan kalimat, "Seandainya aku punya kemampuan membagi diri, kemampuan membelah diri." Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang pernah mengatakan itu pasti ingat ya, seandainya aku punya kemampuan membelah diri. Mengapa mereka bicara seperti itu? Ya, karena mereka menyadari ada begitu banyak tugas yang harus dikerjakan, ada banyak pelayanan yang harus mereka layani. Namun, mereka kekurangan orang yang bisa punya kemampuan dan yang mau. Ya, ada banyak orang yang bisa tapi tidak mau. Dan ada orang yang mau tapi nggak bisa.
Jadi yang bisa dan yang mau. Walaupun sekarang prioritasnya bukan bisa, tetapi mau lebih dahulu. Karena untuk bisa nanti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Ya. Terbatas untuk mengerjakannya. Dan mereka menyadari bahwa dengan keberadaan dan kekuatan mereka yang terbatas itu, tidak bisa semua dikerjakan. Mereka sangat membutuhkan lebih banyak orang yang kemudian bersedia untuk terlibat, bersedia untuk dilibatkan. Beruntung, ketika Musa mendengarkan saran Yitro, pada akhirnya nanti memang ini lebih mudah direalisasikan, dilakukan. Saran Yitro yang lebih baik itu akhirnya bisa diwujudkan. Ya. Musa kemudian nantinya bisa membagi tanggung jawab berdasarkan lingkup yang semakin luas. Dengan begitu Musa tidak akan bekerja sendiri, tetapi bekerja bersama dengan seluruh talenta-talenta yang ada di sekitarnya. Semuanya itu dikerjakan bagi kesejahteraan orang-orang Israel. Sehingga akhirnya semakin banyak pula orang yang dilayani, semakin banyak orang yang merasa senang dengan hasil yang lebih baik pula. Setelah apa? Sekian banyak orang itu mau terlibat, mau menerima tanggung jawab. Itu dulu. Yang lain-lain kita dengarkan besok, ya. Karena itu sahabat GKI Gunung Indah, saya menghimbau, saya menyarankan, saya mengajak saudara-saudara, ayo kita terlibat dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang bisa engkau kembangkan dan yang bisa engkau bagikan. Dan tentunya ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersukacitalah dan belajarlah melakukannya. Saya akan merasa sangat bersukacita. Saya menantikan peran saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, begitu banyak orang ada di sekitar kami, tetapi tidak banyak yang mau terlibat. Engkau menolong sehingga GKI Gunung Indah tidak kekurangan orang yang mau terlibat. Dan dari sana akan banyak orang lagi yang engkau hadirkan di Gunung Indah. Kami berserah dan berharap padamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, mari sahabat GKI Gunung Indah, kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 146A. Kita nyanyikan baiknya yang kedua. Sampai berjumpa di esok hari, sahabat-sahabatku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.